Hari ini, siklus market kripto lagi masuk fase yang cukup menentukan. Beberapa hari terakhir, tekanan jual makin kencang. Harga pada turun tajam. Tapi, di level-level kunci mulai muncul tanda-tanda reaksi dari buyer. Sentimen di komunitas pun mulai terbelah. Ada yang pesimis, ada juga yang siap nikung arus. Di video kali ini, kita akan lihat gimana reaksi market setelah penurunan dalam, serta update indikator siklus dan sentimen yang baru keluar. Yuk kita cek lebih detail apa yang benar-benar terjadi di market hari ini. Video ini cuma buat edukasi, bukan rekomendasi trading atau investasi. Semua analisa yang dibahas di sini bisa jadi berbeda dengan hasil trading kamu. Jadi tetap gunakan analisa dan risk management masing-masing ya. Sekarang kita cek jadwal ekonomi global minggu ini. Fokus utama tetap ke Amerika, di mana keputusan suku bunga The Fed akan diumumin tanggal 29 Januari dini hari. Sebelumnya, data inflasi dari negara-negara Eropa dan Inggris juga bakal rilis, termasuk inflasi Jerman dan Inggris, lalu PMI manufaktur dari Jerman dan Inggris, dan angka GDP Amerika di hari Rabu malam. Semua agenda ini kemungkinan bakal bikin volatilitas market kripto naik turun, khususnya di jam-jam rilis data penting. Tetap update kalender biar nggak kaget kalau tiba-tiba pasar bergerak liar. Kabar besar datang dari Amerika. Federal Reserve udah resmi ngumumin nggak bakal ada kenaikan suku bunga di meeting terdekat. Mereka bilang inflasi udah mulai stabil, tapi tetap hati-hati soal pertumbuhan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Efeknya langsung terasa di market kripto. Tekanan jual agak reda, investor mulai berani masuk pelan-pelan ke aset berisiko, walaupun belum ada tanda pelonggaran moneter. Sikap wait and see kayak gini bikin kapital masih nunggu momentum sebelum benar-benar masuk ke market. Dari Eropa, inflasi zona euro bulan Desember kemarin tembus 3,2%, sedikit di atas prediksi. Lonjakan harga banyak dipicu oleh energi dan masalah rantai pasok yang masih berlarut. Bank Sentral Eropa sendiri tetap jaga ruang longgar di kebijakan moneternya, tapi terus diawasi. Siapa tahu mereka terpaksa mengetatkan suku bunga kalau inflasi berlanjut panas. Buat market kripto, inflasi tinggi sering mendorong investor cari aset alternatif. Cuman kalau Eropa mulai mengetatkan likuiditas, siap-siap volatilitas bisa makin liar. Sementara itu, dari Asia, China mulai mengetatkan likuiditas buat meredam panasnya sektor properti. Mereka perketat modal, atur perbankan bayangan, dan tekan kredit biar bubble properti nggak meledak. Efeknya, dana keluar makin berkurang. Market global ikut ngerasain sentimen hati-hati. Di market kripto, likuiditas yang makin ketat dari China kadang malah bikin volatilitas naik dan volume trading menurun, apalagi kalau rame-rame pada risk-off karena isu ekonomi global makin sensitif. Sekarang kita lihat Fear and Greed Index. Hari ini skornya 42, posisi netral, tapi makin turun dalam beberapa hari terakhir. Minggu lalu market masih di 50-an, bahkan bulan lalu sempat di bawah 30, level takut ekstrim. Sekarang walau belum sampai zona takut, aura ragu di pasar terasa banget. Tekanan jual masih membayangi, artinya pelaku pasar lagi nunggu kepastian. Belum banyak yang berani all in ke pasar saat sentimen masih abu-abu kayak gini. Indikator Pi Cycle Top mulai mirip lampu kuning, walau sinyal puncak belum menyala. Harga Bitcoin sekarang jauh di bawah garis puncak $200.000, dan moving average 110 hari masih ada di $98.000. Selama kedua garis belum ketemu, biasanya siklus masih punya ruang lanjut. Tapi kalau tiba-tiba harga naik cepat dan dua garis makin dekat, bisa jadi lampu merah buat antisipasi potensi puncak pasar. Puel multiple sekarang lagi di posisi 0,94, artinya masih di fase siklus bawah. Biasanya, level kayak gini nunjukin tekanan jual dari miner sudah mulai reda dan potensi distribusi besar belum terbuka. Waktu Puel multiple rendah seperti ini, historisnya pasar suka masuk fase konsolidasi dulu sebelum ada pergerakan ekstrim ke atas atau ke bawah lagi. Dari 30 indikator utama, 3 yang paling menarik hari ini ada di AHER 999 Index, MVRV Z-Score, dan Bitcoin Dominance. AHER 999 Index drop 10% dalam sehari, ngebuktiin tekanan bawah makin intens. MVRV Z-Score cuma di 1,23, jauh banget dari level euforia. Sementara Bitcoin Dominance masih bertahan di 59%, artinya mayoritas dana bertahan di Bitcoin, belum mengalir ke altcoin. Kondisi ini biasanya jadi ciri pasar tengah ragu, masih tunggu kepastian sebelum rotasi besar ke alt season. Itu dia update analisa hari ini. Ingat, semua konten di sini cuma untuk edukasi, bukan ajakan beli, jual, atau masuk market.
Pastikan selalu atur risk management, dan jangan lupa keputusan akhir selalu ada di tangan masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya.